Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita mau sharing mengenai terutama tentang mindfulness ya, gitu kan, tentang mindfulness, bagaimana kalem di tengah tekanan hidup gitu kan. Tekanan seperti apa dalam hidup ini ya? Oh, dia udah. Ya, kita udah mulai. Atau saya boleh Vina dijadikan co-host biar saya kalau ada apa-apa bisa di mute gitu ya. Boleh, sebentar. Nah, Tapi suara oke ya, teman-teman. Oke, jadi ada Kang Gilang, ada Mbak Katarina, ada Cidiana, Mbak Yanti, Mbak Yayu. Oke, ada Wita. Oke. Dan mungkin teman-teman yang lain nyusul ya. Jadi kita ngobrol santai, teman-teman. Jadi ini ada dua sahabat saya dari generasi Gen Z mungkin ya. Masih masuk nggak kalian tuh? Bisa mewakili lah kira-kira begitu ya. Jadi saya kan sering sharing ya di umur 35 tahun ke atas gitu ya sampai 50 60 kalau saya tuh ya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman terutama kalau ada anak-anaknya ya dari teman-teman Alpha gitu ya untuk gabung dan join membicarakan mindfulness dalam versi atau sudut pandang para Gen Z ya kira-kira gitu. Jadi mungkin saya kenalkan ini Vina dan Bayu mungkin lebih lengkap lagi kalau kita dengarkan perkenalan masing-masing kali ya. Jadi biar lebih afdol. Oke, mau siapa dulu nih? Vina apa Bayu nih? saya dulu Vina deh, Kang. dulu. Oke, silakan Vina. Biar katanya ladies first kan. Halo semuanya, nama saya Calvina Firseli lengkapnya. Cuma panggilnya Vina aja biar gampang. Saya salah satu founder dari Asah Diri. Jadi kita berdua sama Bayu membangun Asah Diri. Dan di luar Asah Diri, saya juga okupansinya itu sebagai pengajar gitar. Jadi guru musik. Hmm. Jadi itu sih. Dan di sela-sela ya nyambil konten kreator juga. Ya, biar ikutan vibe Gen Z kan, jadi konten Iya, kreator. iya, iya. Iya, jadi kurang lebih gitu, Kang. Saya di Indonesia, di Jakarta. Oke, Vina di Indonesia dan sebagai pengajar musik khususnya gitar ya. Dan kalau teman-teman mau lihat ke konten-kontennya tentang mindfulness dan lain sebagainya itu bisa lihat di Asah Diri ya di Instagram. Oke, thank you Vina dan silakan Bayu perkenalkan diri. Ya, thank you Kang Dani. Halo semua, nama saya Bayu Prihandito. Saya setengahnya dari Asah Diri. Jadi fun fact, saya sama Vina itu kita teman SMP. Jadi kita udah tahu udah belasan tahun, udah kenal satu sama lain dan kita bertemu lagi. Sebenarnya ya dengan karena mindfulness itu menjadi titik tengah, ada event di dalam hidup Vina yang mungkin nanti kita bisa share juga, dan ada event di dalam hidup saya di mana kita klop nih tentang mindfulness. Nah di situ kita decide, oh yaudah yuk gimana kalau kita bangun sesuatu di mana kita bisa share tentang mindfulness dalam cara atau dalam topik yang lebih santai supaya tidak terdengar terlalu serius karena dari pribadi sendiri juga begitu belajar tentang mindfulness yang memang itu adalah satu skill yang sangat deep gitu ya, tapi gimana caranya supaya kita bisa bikin ini lebih approachable buat teman-teman Gen Z. Itulah kenapa kita juga bikin Asa Diri, dan kita ada podcast di mana kita sharing tentang hidup dan gimana mindfulness berdampak positif di dalam hidup kita. Di sini saya lahir asli dari Jakarta, tinggalnya sekarang di Jerman, bukan sekarang sih, itu udah 16 tahun terakhir di Jerman. Jadi saya pindah ke Jerman umur 17. Nah, kuliah di sini dan sekarang di sini saya bekerja sebagai life coach, baik untuk private person dan saya juga bekerja untuk sharing tentang mindfulness dan emotional intelligence di perusahaan-perusahaan. Gitu. Oke, keren. Oke.
Oke, kita langsung aja nih teman-teman. Jadi izinkan saya juga sebagai fasilitator, khususnya jadi host, bagaimana mengetahui mindfulness ya dari kacamata mereka nih ya yang mewakili Gen Z ya. Ini mungkin teman-teman ada yang bukan Gen Z tapi mungkin bahasa-bahasa yang akan ditangkap nanti dari Vina dan Bayu itu akan bisa menjadi apa ya? Menjadi senjata atau pengetahuan lah gitu ya, wawasan untuk dibahasakan kembali kepada anak-anaknya atau mungkin keponakannya gitu ya dan lain sebagainya ya. Jadi kalau agak sama saya kan agak-agak serius gitu ya ngomongin mindfulness ini ada Bayu dan Vina yang mungkin lebih santai gitu. Oke, langsung aja mindfulness menurut Vina dan Bayu itu apa ya? Vina dulu deh. Em, Gimana ya, dijadiin kalimat yang simpel. Mindfulness tuh sebenarnya kalau menurut aku Hmm. adalah sebuah practice, makanya disebut juga mindfulness practice, karena itu bukan sesuatu yang kayak datang dan kita bisa langsung dapatkan gitu, tapi itu Mhm. sebuah latihan, dimana sebenarnya ini adalah kita melatih awareness, jadi dimana kita bisa sadar dengan senses yang ada di tubuh kita, dan terutama dengan pemikiran juga yang ada di kepala kita. Sebenarnya latihan simpelnya adalah kita sebagai pengamat aja. Jadi Hmm. basically Oke. ya menjadi pengamat akan apa yang terjadi di dalam diri kita, baik sensasi di fisik maupun yang terjadi di pikiran kita. Gitu sih Kang simpelnya mungkin kalau dari saya. Oke, ada dua kunci ya, praktis dan pengamat. Jadi mungkin praktis jadi pengamat kalau gitu ya. Benar. Oke, gimana kalau menurut Bayu? Kurang lebihnya sama. Jadi buat saya mindfulness itu adalah satu state, satu situasi di mana kita benar-benar ada di sini dan sekarang. Nah, gimana kita apa sih sebenarnya ada di dalam di sini dan sekarang itu? Yang Mhm. dimaksud adalah yaitu dia bahwa di saat misalkan sekarang saya sedang berbicara di sini, saya lagi share di sini, ya saya sadar bahwa oh saya lagi ngelihat ada gambarnya Kang Dani, ada gambarnya Vina, saya semua yang apa ya semua sensesnya juga nyala gitu ya. Mhm. Ideally semua sensesnya nyala dan tidak apa ya tidak terbawa oleh pikiran tentang masa depan seperti contohnya wah habis ini ada pertanyaan apa ya atau Oke. terbawa ke masa lalu gue udah matiin kompor atau belum ya tidak terbawa dengan pikiran-pikiran tersebut jadi saya benar-benar ada di sini dan sekarang dan itu adalah state of mindfulness yang um, sama seperti saya juga setuju sama Vina itu adalah sebuah skill yang bisa kita latih gitu dan bahkan saya mau satu step lebih jauh lagi saya akan menggunakan kata harus yang harus kita latih karena itu akan membantu kita untuk bisa menerima dan menemukan ultimately that peaceful atau kedamaian di dalam diri kita. Hmm. Oke, menarik. Eh, Ultimately di dalam kondisi yang pernah ditemukan sama Bayu nih ya. Hmm. Pertama kali bisa merasakan ultimate-nya kapan sih yang kamu ingat? Hmm. Momen yang paling kental ya kasarannya ya Hmm. momen yang paling Hmm. kental gitu yang diingat itu adalah jadi perjalanan mindfulness saya itu dimulai yang secara sadar itu tahun 2015. Hmm. Saya di situ ikut yang namanya Vipassana Meditation itu 10 Hmm. hari silence, 10 hari kita hanya punya interaksi dengan diri kita sendiri pun Hmm. kita belajar untuk mengamati diri kita sendiri dan di situ yang namanya saya mungkin terdengar klise kali Kang ya nggak tahu juga ya tapi memang kenyataannya di mana kita Oke. di situ ada momen berjalan so kita melihat pohon saya melihat pohon gitu ini pohon tuh sebenarnya tuh sangat unik dengan warna bentuk rasa dan semuanya gitu loh jadi itu benar-benar Hmm. satu momen yang pohon tuh kan hampir kita lihat setiap hari gitu Kang ya
tapi tidak pernah buat saya ya, sampai ke titik itu tuh tidak pernah saya melihat pohon seutuhnya. Oke. Sehingga di situ tuh bener-bener yang namanya gila juga ya. Ternyata ya yang namanya keajaiban atau yang namanya berkah atau tiba-tiba yang muncul dari dalam tuh rasa syukur, Kang, pada saat itu. Jadi itu tuh sangat Oke. berdekatan di antara kesadaran tersebut bahwa saya ada di sini dan sekarang dan menemukan kedamaian di dalam diri itu sangat berdekatan dengan rasa syukur itu, karena tiba-tiba wow, saya tidak pernah meminta secara sadar untuk dilahirkan kembali ke dunia, tapi saya ada di sini dan saya punya kesempatan untuk menikmati semua ini di dalam suatu tubuh yang saya punya ini. Itu sih. Itu memori yang paling kental tuh yang itu. Iya, padahal melihat pohon itu udah sering banget ya. Setiap hari, Kang, setiap hari. Tapi berarti ketika akhirnya di mindfulness state itu apa sih yang terjadi tuh waktu itu sehingga kamu bisa melihat secara utuh tuh si pohon itu? Di saat itu, setelah saya mendalami mindfulness dan saya retrospeksi apa yang terjadi pada saat itu atau di momen-momen mindful yang terjadi di dalam hidup saya, itu adalah di mana si pikiran itu jadi kalem, Kang. Jadi kalem kayak yang tadi saya bilang. Jadi tidak terbawa oleh worries atau kekhawatiran akan masa depan atau terganggu oleh penyesalan akan masa lalu. Ya kan? Jadi saya dengan sepenuhnya itu ada di depan mata saya. Dan berapa sering kali juga kalau misalkan saya jalan ke kerja, saya naik sepeda gitu ya, saya melewati pohon-pohon ini, tapi pikiran saya, oh ya ntar ada meeting, saya mesti nyiapin ini, saya mesti nyiapin itu, sehingga hanya tubuhnya saja yang bekerja, yang bergerak dari A ke B, tapi si pikiran tuh nggak align, karena pikirannya udah kemana-mana. Ya kan? Saya sering sharing sama Vina di Asa Diri bahwa seberapa sering kita, terutama mungkin teman-teman yang kerja di Jakarta ya, kita bangun pagi, kita udah buru-buru mesti ke kantor karena udah mikirin ntar gue telat. Sekarang saya udah di mobil, ada macet, saya mikirin nanti meeting ngomong apa. Saya duduk di meeting, saya mikirin nanti makan siang mau makan apa. Saya lagi makan siang, saya mikirin saya pulang jam berapa. Jadi selalu nggak pernah ada secara sepenuhnya di situ gitu. Iya. Iya, jadi present ya kuncinya kan ya. Iya. Oke, nanti saya tanya lagi ke Bayu ya. Kalau di Vina nih, momen apa yang membuat kamu tuh jadi ngeh banget ya tentang apa ya, keluar biasaan mindfulness itu dalam hidup kamu tuh? Kapan pertama kali? Ini juga sebenarnya sering di-share di Asa Diri sih, karena kita berdua sering bilang bahwa kayaknya orang-orang itu mulai merasa harus aware atau merasa harus menjadi lebih mindful ketika berada di suatu titik terendah di hidupnya. Dan saya waktu itu berada di titik terendah hidup saya, akhirnya sampai ketemu mindfulness. Jadi mungkin singkat cerita aja, saya dulu 8 tahun di Austria belajar musik, jadi untuk mendalami pendidikan gitar. Nah di 1 tahun sebelum saya lulus, Kang, itu kan ada konser ya. Biasa tuh ada konser kelulusan gitu untuk gitaris dan instrumentalis lainnya. Nah, 1 tahun sebelum saya konser, itu saya mendapati tangan saya nggak bisa berfungsi seperti biasanya. Jadi yang tadinya main gitar satu lagu simple itu sangat easy, itu menjadi sangat susah. Karena tangan saya tiba-tiba nggak bisa dikontrol. Jadi kayak nekuk, itu ada kondisinya sendiri nanti panjang jadi kondisinya seperti itu. Nah jadi buat saya itu stressful banget kan, Kang, karena 1 tahun lagi udah mau lulus nih, mesti konser. Gimana cara saya main gitar dengan kondisi seperti itu stres banget sih. Sampai merasa kayaknya overwhelmed banget, karena di waktu itu pun saya kuliah sambil kerja, jadi kerjanya tuh kayak 40 jam seminggu part time kuliah plus nyiapin buat konser. Jadi mungkin itu udah terlalu overwhelmed sampai saya merasa kayaknya wah tubuh udah nggak bisa menerima gitu.
Jadi tubuh dan pikiran itu benar-benar udah overloaded banget. Nah, sampai akhirnya biasa kan anak-anak Gen Z kan search di YouTube gitu kan. Kayak calming music atau kayak motivator gitu kan. Nah, tiba-tiba entah kenapa yang namanya universe itu juga luar biasa ya, bisa menunjukkan jalannya di saat kita butuhkan. Saya ketemu satu video Eckhart Tolle. Jadi pengajar spiritual mungkin kalau ada yang tahu gitu ya. Iya, betul ya. Itu dia diundang sama Oprah. Jadi saya nonton videonya tuh udah lama banget, videonya super jelek kualitasnya. Tapi pas saya dengar tuh kayak wow, dia ngomongin the power of now kan, present moment. Kemampuan dimana kita harus berada di sini dan sekarang kayak yang tadi Bayu mention. Ada satu kata-katanya dia yang dia bilang, kalau misalkan nggak ada pekerjaan kamu, nggak ada situasi kamu, nggak ada kesulitan apapun, kamu cuma diem aja di sini dan sekarang, ada nggak masalah? Nggak ada. I'm okay, I'm safe gitu kan. Itu kayak langsung menenangkan banget sih Kang di saat hektik-hektiknya itu kehidupan. Ketika saya dengar itu dan akhirnya juga karena tertarik dengan perkataan dia itu, saya langsung ngulik kan, ini siapa sih Eckhart Tolle kayak gitu. Saya baca bukunya The Power of Now. Wah, itu benar-benar revelation banget sih. Walaupun kondisinya saya itu sampai sekarang juga masih ada, trigger tangan itu masih ada. Cuman akhirnya dengan saya memusatkan diri di present moment, lulus itu konser akhir itu dengan kondisi tersebut. Dan saya nggak merasa stressful gitu. Jadi benar-benar mindfulness kalau buat aku sih membawa ya sesuai dengan judulnya ya, kekaleman itu di berbagai tekanan kehidupan, dimana saya harus lulus, saya harus cari uang juga buat kuliah, plus juga tekanan yang saya buat ke diri saya sendiri, karena waktu itu saya ngambil bachelor kedua. Namanya bachelor kedua kan saya udah lebih tua daripada teman-teman yang lain gitu ya, yang masih belasan umurnya, merasa harus compete sama teman-teman yang lain, harus jadi lebih baik daripada mereka gitu. Jadi ego itulah yang akhirnya juga menjatuhkan diri sendiri gitu. Jadi itu sih Kang, momen terendah waktu itu. Wow, saya ngebayangin sih kondisi tekanannya kayak gimana gitu ya. Terus ya jadi penasaran, apa sih beberapa hal yang bisa kamu lewati sehingga kamu bisa tetap menjaga mindfulness kamu tuh? Karena ya itu tadi sih Kang, karena udah dapat kayak secuil kenikmatan atau kedamaian itu pada saat lagi di tekanan yang luar biasa itu, jadi kayak ketagihan gitu loh Kang. Coba kalau itu mulai saat itu tuh aku kayak mulai 5 menit meditasi kayak gitu, cobain karena di meditasi kan kita juga berusaha menjadi pengamat, berada di present moment, walaupun pasti juga ada pikiran-pikiran yang muncul gitu kan. Cuma setiap kali meditasi tuh walaupun ada pikiran yang muncul, tapi tetap rasanya ada peacefulness itu di belakang. Jadi kayak ketagihan aja, pengen terus lebih tahu lagi soal mindfulness gitu. Oke, jadi ini ada dua sisi ya. Satu sisi kalem ya, si mindfulness itu. Tapi di sisi yang lain bahwa tekanan itu sebenarnya ada gitu ya. Betul. Tapi di sini kamu bisa kalem karena kamu terkonek dengan si mindfulness ini gitu ya kira-kira ya. Iya, tentunya itu panjang ya Kang prosesnya, maksudnya sampai aku juga ngulik lagi kenapa sih saya ke-trigger sama hal-hal ini, sampai akhirnya bisa ke situ gitu, tahu kenapa bikin pressure ke diri sendiri, itu semuanya berkat mindfulness sih kalau buat aku. Nah ini penting nih, apa yang kamu sadari, mungkin 1-2 aja biar jadi contoh nih buat teman-teman. Ketika mindfulness kan jadi akhirnya tahu kan, oh aku punya triggernya dari sini, terus gimana menyelesaikannya. Waktu itu yang 2 yang benar-benar aku sadarin, 1 dari sisi keluarga, itu complicated sih, itu pokoknya dari sisi keluarga, dan aku udah berusaha untuk mengutarakan apa yang aku rasakan juga ke papa mama waktu itu. Aku utarakan bahwa ada hal-hal dari yang mereka lakukan gitu, yang membuat aku seperti sekarang gitu, merasa terpressure. Lalu 1 lagi adalah hal yang aku bikin ke diri aku sendiri, yaitu ego yang besar, dimana aku merasa harus bisa better dari orang lain. Tapi menurut aku itu adalah
kayaknya terbentuk karena lingkungan musik klasik yang seperti itu, sangat kompetitif. Iya, iya, iya. Aku belajar musik klasik, jadi Hmm. kayaknya itu terbentuk secara tidak sadar gitu. Oke, terus gimana kamu bisa melepaskan itu semuanya? Perasaan atau pikiran dan perasaan apa yang kamu lepaskan? Eh, Kalau soal yang orang tua, ya aku harus menyadari bahwa setelah aku belajar mindfulness dan tahu bahwa orang itu terbentuk dari lingkungan juga yang dia miliki, sehingga aku sadar bahwa papa mama aku punya cara didik seperti itu adalah hasil dari papa mamanya dia juga. Jadi aku Oke. nggak bisa menyalahkan mereka kenapa didiknya kayak gitu. Karena untuk Hmm. merubah mereka pun saat ini sudah sulit gitu ya. Jadi aku cuma bisa memahami, mengerti, ya udah let go perasaan itu dan membatasi diri mungkin ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kayak udah tahu nih bakal ke-trigger, oke, mundur dulu sejenak gitu. Nggak langsung Oke. dibalesin. Oh, jadi ada waktu semacam jeda gitu ya untuk Ya, tidak langsung reaktif. Kira-kira gitu ya. benar, benar. Karena biasa udah ada patternnya kan, kalau di keluarga kan gitu Nah, ya, tahu kan, biasa kalau dia ngomong ah, ini pasti ke-trigger nih. Nah, itu aku ah, udah tahu gitu, jadi apa yang bikin ke-trigger gitu. Nah, jadi udah paham polanya. Jadi kalau udah muncul yang kayak gitu, oke, sebentar, mundur dulu sebentar gitu. Oke. Boleh tahu nggak berapa lama sampai kamu bisa benar-benar lepas tuh berarti kamu udah bisa peace lah gitu ya dengan si trigger gitu. Sebenarnya kalau dibilang fully 100% sih belum ya Kang sampai saat ini. Oke. Karena namanya didikan orang tua itu kan mendarah daging ya Kang ya. Oke. Ya. Jadi sampai saat ini pun aku merasa belum 100%, cuman aku udah nggak ke-trigger langsung reaktif gitu. Dan Oke. jadi punya alasan bahwa oh oke, mereka emang ya nggak bisa berubah gitu, nggak bisa berubah dengan kayak gini. Kayak aku pun juga nggak bisa berubah langsung sejentik jari gitu kan. Jadi ya Ya, oke. memberi waktu untuk diri aku dan mereka juga gitu. Oke. Thank you Vina, nanti kita lanjut ya. Saya mau Oke. tanya Bayu, sama nggak tadi? Mungkin ada hal-hal yang posisi yang kira-kira punya titik terendah juga, kira-kira gitu ya. Itu masa-masa apa dan bagaimana melampauinya dengan mindfulness ini, Bay? Oke, terendah ya. Titik rendah banyak sih Kang. Tinggal kita pilih aja nih yang mana nih ya. Yang paling pop up yang kamu ingat Ya, deh. yang paling ini ya. Jadi sebenarnya mungkin sebelum ke titik rendahnya itu aku pengen share bahwa mindfulness ini aku kenalnya pertama itu aku dapetin sebenarnya dari inspirasi. Inspirasinya dari siapa? Inspirasinya dari papaku sendiri. Oke. Jadi aku melihat dari mata kepalaku papi yang tadinya orangnya itu keras, nyambung ke tadi apa yang Vina bilang bahwa karena memang didikannya juga keras, jadi opa itu dulu seorang soldat, jadi memang biasa dididik keras dan papi juga dulu mendidik kami di rumah tuh juga keras gitu kan. Dan papi itu juga mencari, dia orangnya tuh mencari seeker gitu, dan at one point dia ketemu dengan mindfulness ini dan dengan vipassana ini. Jadi aku ngelihat dari mata kepalaku sendiri gimana orang yang tadinya kaku keras menjadi hangat dan lunak. Nah, di pengalamanku di mana dia bisa sampai ke titik situ, itulah di momen di mana aku benar-benar merespek dia sebagai seorang individu ya, bukan hanya sebagai seorang ayah gitu loh. Karena dia bisa melewati atau di dalam satu lifetime ini yang dia punya, dia bisa merubah dirinya ke arah yang menurut dia pribadi pun menjadi arah yang lebih baik. Nah, jadi itu kreditnya itu aku pengen berterima kasih akan inspirasi yang udah dia kasih. Dan dari mindfulness ini di dalam hidupku itu di mana mindfulness ini membantu aku, sama dengan stress moment di mana aku di Jerman, kita harus kerja, kuliah bahasa Jerman juga bukan bahasa yang paling mudah. Iya.
dan harus melampaui itu semua. Dan di titik-titik di mana saya latihan meditasi, saya mengamati diri saya sendiri dengan segala kecemasan, ketakutan, rasa capek. Tiba-tiba saya melatih secara tidak langsung untuk melihat diri saya dengan mata kasih sayang. Dalam artian, kalau saya melihat diri saya yang misalnya melakukan sesuatu atau mengambil keputusan yang kurang tepat gitu, saya nggak langsung, Bay, lu gimana sih? Gitu aja nggak bisa mikir gitu kan. Terkadang kan kita punya self-talk kasar banget ya sama kita sendiri. Sehingga saya bisa melihat diri saya dari kejauhan dan saya, oh ini anak nih kecapean gitu loh. Oh ya udah gitu, take time. Tapi next time kita ambil keputusan yang bareng ya. Jadi saya berdiskusi dengan diri saya sendiri. Efek kelanjutannya, Kang, karena saya melatih untuk mengamati diri saya dengan rasa kasih sayang, otomatis saya melihat orang lain pun juga dengan mata kasih sayang tersebut. Kenapa? Karena orang lain, mau orang dari negara manapun, saya itu lebih sama dia karena kita sama-sama human being. Kita punya masalah yang sama, kita nggak percaya diri sendiri, kita ngerasa kita nggak patut untuk dicintai, kita tidak merasa dilihat. Itu akarnya tuh sama, cuma termanifestasinya bentuknya beda-beda, tergantung dari lingkungannya, ya kan? Cuma akarnya tuh sama, sehingga kalau ada orang lain yang melakukan perbuatan atau mengatakan kalimat yang kurang mengenakan buat saya, yang dulunya saya reaktif, egonya terluka, kok lu ngapain sih ngatain gue kayak gini? Tiba-tiba sekarang jadi muncul rasa kasih sayang dalam artian lo bisa mengeluarkan sesuatu yang gak enak, pasti karena lo gak enak dalamnya. Sehingga saya bisa membuat boundaries, bukan berarti saya menerima itu, tapi saya tetap, saya nggak mau, tapi dalam hatinya, saya bilang, semoga kamu dan masalahmu bisa terselesaikan supaya kamu pun merasa kedamaian di dalam hidupmu. Terkadang saya katakan itu secara verbal, terkadang hanya di dalam pikiran saja tentunya ya. Tapi saya jadi ngerasa lebih terkoneksi dengan manusia di sekitar saya karena ya, wong saya aja ngurusin saya susah kok. Wong saya ngelihat diri saya juga saya iba kok kadang-kadang gitu loh. Masa iya orang lain nggak melewati kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, kan pasti juga melewati, cuma bentuknya aja beda. Jadi itu yang efek positif atau titik-titik ya, di mana saya ngerasa mindfulness tuh, oh ya benar-benar jadi bisa mengamati diri sendiri gitu loh. Yang tadinya naik roller coaster, tiba-tiba saya jadi ngelihat diri saya yang lagi naik roller coaster, if that makes sense. Dan tadi kuncinya ya, melihat dengan kasih sayang jadinya ya. Itu sangat mengubah banyak hal ya. Banyak banget Kang, karena banyak sekali hal-hal di luar sana yang tidak bisa kita kontrol. Ya kan? Gimana bos kita ngomong ke kita, gimana pasangan kita memperlakukan kita, itu nggak ada yang bisa kita, gimana orang tua kita kepada kita, nggak ada yang bisa kontrol, karena mereka adalah makhluk individu masing-masing. Tapi tadi Kang Dani juga sudah menggunakan satu kata, yaitu jeda. Di saat kita punya jeda dari aksi yang terjadi ke kita yang kita nggak bisa kontrol, kita jadi punya 100% kontrol. Dan saya mengatakan 100% itu dengan sadar, kita jadi punya kontrol akan reaksi kita. Di saat kita punya kontrol akan reaksi kita, tiba-tiba kita tidak lagi menjadi victim. Tiba-tiba kita tidak lagi menjadi victim itu apa ya? Korban. Apa? Ya, tiba-tiba kita tidak lagi menjadi korban hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Karena kan paling gampang gitu Kang, oh saya begini ya karena kamu begini, ya enak dong, kan lu juga bisa berubah bro. Iya. Jadi akhirnya kalau jadi victim tuh seringnya malah blaming gitu ya, jadi menyalahkan menyalahkan orang lain gitu ya. Dan gampang soalnya nggak pernah selesai, paling gampang soalnya. Paling gampang dan paling
paling gampang dan paling apa ya? Kalau paling pasif kalau menurut aku juga, Pasif, iya, 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 iya. ya kan? Jadi lebih mengandalkan atau berekspektasi orang lain berubah gitu kan, atau mengerti kita daripada kita yang justru lebih harusnya paham Benar. dan di luar ya. Berapa banyak Kang relationship dari pengalaman saya dan Hmm. pengalaman yang apa observation yang pengamatan yang saya punya ya. Hmm, hmm, Berapa banyak sebuah hubungan yang rusak karena saya berekspektasi bahwa kamu berpikiran atau berkelakuan seperti ini. hmm, Sedangkan kan dia tidak punya bola kristal. hmm. Bagaimana dia bisa melihat apa yang saya inginkan dan apa yang saya ekspektasikan tanpa berkomunikasi, ya kan? Sehingga itu yang juga harus dibangun gitu loh. Mungkin ini agak sedikit menyamping ya, tapi ya Hmm. itu dia gitu loh. Kita tanyakan lagi sebelum kita menunjuk keluar, coba nunjuknya ke sini dulu. Apa nih yang bisa saya lakukan? Hmm. Oke, keren, keren. Oke, ada nggak tadi yang pengalaman Bayu sampai akhirnya bisa melampaui ya tekanan atau apapun lah itu ya, Hmm. eh, dengan mindfulness ini? Hmm, ada Kang, which is di dalam setiap jadi gini, saya nggak bisa pinpoint, oh saya punya tekanan ini, lalu saya meditasi, keluarnya ini. Karena di pengalaman saya, bekerjanya tidak seperti itu. Bekerjanya Hmm. adalah, saya melatih mindfulness, Hmm. idealnya setiap hari, dan Hmm. mindfulness itu menyelamatkan saya menggunakan kata menyelamatkan dengan sadar, Hmm. mindfulness itu menyelamatkan saya di kehidupan keseharian saya. Dalam artian kayak gini, kalau saya bermeditasi di saat saya hanya sedang ada dalam tekanan, itu akan terlalu, sayanya yang akan terlalu overwhelmed. Itu kayak saya nggak pernah latihan berenang, tiba-tiba saya mau ikutan Hmm. Olimpia gitu loh. Dan tiba-tiba saya mau perform di situ loh. Yang nggak mungkin, Oke. pastilah perasaan dari dalam, semua tekanan tuh yang akan menang kalau di dalam saya ya. Iya, iya. Sehingga di saat dunia sedang indah, matahari bersinar, ada pelanginya. Nah, justru di situ saya harus latihan supaya kalau nanti ada tekanan-tekanan yang datang, saya sudah siap gitu. Hmm. Oke. Ya, jadi bukan mindfulness atau meditasi setelah ada tekanan gitu ya. Hmm, hmm. Iya, iya, iya. Boleh cerita nggak keseharian tuh seperti apa sih latihannya? Vina dulu deh. Vin, yang kamu lakukan biasanya setiap hari apa sih untuk melatih mindfulness? Em, Kalau yang exactnya mungkin meditasi ya. Aku Ah, tiap pagi meditasi. Terus kalau misalkan di tengah-tengah hari itu udah overwhelmed sama kerjaan to do list, biasanya hmm, ngambil short meditation yang kayak 5 menit gitu. hmm, Cuman menurut aku mindfulness practice itu sering disalahartikan bahwa kita harus bermeditasi ya Kang. hmm, Padahal hmm. meditasi itu menurut aku nggak harus duduk. Tapi ketika kita Ya, ya, bisa ya. sehari-hari kayak sekarang aku sadar apa yang aku ucapkan, aku lagi ngeliat Kang Dani dan lain-lain, Hmm, ada apa di sekitar aku, itu menurut aku udah satu bentuk dari praktisnya itu sendiri. Jadi hmm, kalau buat aku sebisa mungkin bisa sepresent mungkin di dalam hari aku dan tidak apa ya, tidak blaming kalau misalkan saya out of presence. hmm. Nggak mungkin juga kayak 24 jam bisa zen gitu. Jadi pasti ada momen-momen di mana enggaknya. Cuma Ya, ya, ya. karena udah sering latihan dari segi meditasinya dan juga di keseharian, jadinya ketika aku out of presence pun bisa lebih cepat menyadarinya gitu dan menarik kembali atensinya ke present moment gitu sih Kang. Hmm. Oke, jadi sebenarnya outcome-nya adalah meditatif ya. Jadi dari meditasi itu bagaimana kita menjadi meditatif dalam keseharian ketika kita lagi ngobrol begini, lagi kerja dan lain sebagainya lah. Meskipun lagi mandi dan segala macam gitu ya. Gitu ya, Betul, Fit, ya? betul, betul. Oke, oke. Kalau Bayu gimana? Eh, Keseharian meditasinya atau gimana praktis untuk mindfulness-nya?
Kurang lebih sama Vina. Saya juga meditasi setiap hari, idealnya ya. Idealnya setiap hari duduk. Tapi yang sudah pasti dilakukan itu ya ada momen-momen di mana saya balik lagi fokus apakah ke pernafasan. Jadi saya benar-benar take moment. Oke, saya ngerasain ada satu teknik namanya Anapana. Kita ngerasain pernafasan itu sendiri, udara yang masuk, udara yang keluar. Dan itu menarik saya dari yang keluar ini semua pikiran tiba-tiba menarik lagi. Oke, saya sekarang ada di sini sekarang. Sebenarnya saya lagi ngapain sih? Ini tujuannya untuk apa sih? Gitu. Udah di sini aja. Jadi kembali lagi ke titik di sini dan sekarang. Dan momen-momen dalam tanda kutip kecil seperti itu compound efeknya itu akan tertumpuk terus dan itu akan benar-benar membantu kita kan dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut gitu loh. Sehingga tadi efek yang Vina juga share itu benar-benar efek yang sangat penting. Jadi di saat kita terbawa oleh arus pikiran, arus emosi, kita nangkep momen itu lebih cepat dari sebelumnya. Jadi yang kalau misalkan kita tadinya pikiran gitu terus malam-malam di kasur capek gitu ya, wah udah nyari ini banget. Tiba-tiba mungkin setelah kita lagi rungsing gitu, terus ada momen setelah 2 jam atau berapa jam gitu ya, terus tiba-tiba oh ya oke, balik lagi. Jadi ada reset in between-nya gitu loh. Nah itu yang bisa membantu kita juga jauh lebih kalem daripada biasanya. Menarik. Jadi reset in between itu berarti kan kita bisa dalam mindfulness itu bisa melihat lebih luas gitu, kira-kira gitu ya? Yes. Yang biasanya parsial itu lebih luas. Aku ada satu pelajaran yang juga baru-baru ini aku dapetin satu kalimat Kang, yaitu di dalam diri kita itu ada dua mode. Satu mode pembicara, satu lagi mode pendengar. Mode pembicara ini selalu berganti-ganti suaranya. Apa yang dikatakan tuh selalu berganti-ganti. Contoh? Kayak misalkan kalau saya mau mengambil keputusan misalnya gitu ya, ada suara yang bilang, wah baik, kayaknya lu jangan deh berhenti kerja. Kayaknya itu lu bakalan nggak bisa bayar A, B, C, D, E misalnya. Gitu ya. Terus ada suara lain lagi, baik, kayaknya lu berhenti kerja tuh adalah bentuk lu menyayangi diri lu sendiri deh. Coba deh lu pikirin. Ini kan suaranya semuanya dari dalam nih kan. Jadi ada yang mode pembicara nih. Nah, mode yang kedua adalah mode pendengar. Nah, kalimat penutupnya adalah si mode pembicara ini selalu berubah-ubah. Si mode pendengar ini selalu sama. Nah, kita yang sesungguhnya adalah kita yang mendengar. Jadi di saat aku mengamati suara-suara tersebut, Bayu ini adalah ya yang mendengarkan itu tadi. Bayu ini adalah yang mengobservasi itu tadi gitu. Sehingga at the end tetap ini kepala mau kaos seperti apapun, tetap ada si Bayu yang mendengar yang what is it actually that you guys are saying? Gitu. Tapi menarik nih. Untuk generasi Gen Z justru jadi pendengar bukan cuma 2 nih gitu kan, bisa banyak banget yang disebut akhirnya overthinking gitu ya, yang dia dengar gitu kan. Itu gimana menurut Bayu nih? Nah, satu teknik yang juga aku pakai itu adalah dengan menuliskan. Jadi aku literally pikiran-pikiran yang ada di kepala ini itu aku tuliskan di secari kertas atau di buku kalau aku punya jurnalnya. Jurnalnya sehingga aku secara sadar dan secara literally aku menyiapkan sebuah tampungan untuk pikiran-pikiran tersebut. Sehingga pikiran-pikiran tersebut sudah terdengar. Ya kan? Tapi mereka tidak menentukan, yang menentukan tetap aku. Jadi setelah aku menaruh semua pikiran-pikiran situ di atas kertas, udah mulai kosong kan nih kepala nih, ya kan? Jadi si overthinking yang tadinya di sini terus, tiba-tiba nih semuanya udah ada di atas kertas, jadi udah agak lega sedikit. Kan? Udah lebih kosong, dah. Nah, di sini aku jadi punya
lebih punya resource. Resource kan bentuknya ada dari energi, ada dari waktu, dan dari macam-macam kan. Iya, iya. Aku lebih punya resource untuk bisa kembali ke mengamati itu tadi. Hmm, Sehingga aku melihat apa yang dikatakan, apa suara-suara yang ada di kepala atau pikiran-pikiran yang muncul. Tapi sekarang aku melihatnya di satu kertas ini dan tidak lagi tidak terbawa oleh emosinya si kertas hmm. ini gitu, si pikiran-pikiran ini gitu. Jadi berjarak ya. Jadi netral, benar. Iya, Jadi iya. berjarak dan memang benar berjarak karena Iya, sudah iya. tidak lagi di sini, Di sini. tapi di sini. Iya, iya, iya. Kenal. Nah, dengan ini saya secara sadar mengamati, saya secara sadar juga memberikan ruang dan tidak meng apa ya, tidak menolak keberadaan si pikiran-pikiran ini juga gitu loh. Karena Hmm, pikiran ini Kang, kalau di enggak, lu jangan mikir kayak gini dong. hmm, Makin kayak kuda liar Kang, makin hmm, ketepak kita, hmm. makin Ya, ketepak ya, 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 ya. gitu. Makin kebanting ya. Makin kebanting sehingga saya memberikan ruang lu mau jumpalitan ya udah tapi jangan di kepala gua ya gitu. Nah ini lu Oke, jumpalitan di kertas deh gitu sehingga oke, si kuda ini juga menjadi tenang dengan sendirinya. Itu di pengalaman aku kayak gitu dan itu trik yang aku pakai. oke. So dengan lebih tenang dan melihat apa ya notes gitu ya dari yang tadinya bicara dari otak dialihkan ke jurnal dari dalam hal ini tulisan itu kita bisa bisa melihat lebih clear gitu ya. Kira-kira gitu nggak, Bay? Iya bener Kang, bener. Oke, sehingga kita akhirnya mengambil alih sebagai seorang yang memutuskan mana yang lebih Yes, realistis kira-kira gitu ya, yang paling rasional. yes. Hmm, Karena kalau aku selalu memberikan contohnya seperti kayak di meeting di sebuah company aja kan. hmm, hmm, Kalau keputusan itu diambil hanya berdasarkan oleh suara yang paling kencang hmm, dan hmm, kita tidak pernah mengambil waktu untuk mendengarkan suara-suara yang mungkin tidak terlalu kencang tapi ya, ya, maknanya mungkin lebih baik, yes, kan berarti itu tidak optimal, ya, ya kan? Sedangkan saya sebagai pemimpin yang baik, saya mau bahwa semuanya akan saya dengarkan hmm, dan di akhir cerita saya yang akan mengambil keputusan. Terima kasih atas suara kalian. Kita akan maju ke sini karena visinya ini. Yuk, bayu-bayu yang kecil. Yuk, hmm, thank you ya. Karena Kang, mau se pedas apapun kata-kata yang muncul di kepala, hmm, itu hmm. sebenarnya tuh maksudnya juga baik, Kang. Oh, oke, Maksudnya juga baik dari si pikiran-pikiran ini. hmm, hmm, Contohnya, pada hmm, saat saya mau mengambil keputusan untuk menjadi life coach, hmm, pikiran yang muncul yang di kepala adalah, "Bay, lu nggak akan bisa mungkin ke sini, nanti hmm, lu akan nggak punya uang," hmm, misalnya. hmm, hmm, hmm. Kalau itu sudah saya keluarkan dan saya masukkan menjadi kalimat, "Lo jadi nggak punya uang," oh ini tuh departemen akuntan saya yang lagi ngomong. Oke, Jadi dia nggak mau, maksudnya baik, maksudnya adalah ya, ya, hati-hati ya, kamu pikirin tentang ini, ya hmm, kan? hmm, Jadi saya dengerin semuanya, saya cari esensinya apa, dan saya yang mengambil keputusan. Sehingga kalimat terakhir Kang, sorry ini agak panjang, hmm. kita tidak lagi menjadi budak dari pikiran-pikiran kita. Iya, 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 betul. Tetap kita yang mengambil keputusan dan pikiran-pikiran kita ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang paling optimal. Dan kita juga bisa lebih tegap ke keputusan yang kita ambil karena kita mengambilnya secara sadar dan bukan karena reaksi belaka Hmm, gitu. iya. Jadi sebenarnya mindfulness itu adalah diri kita sendiri sebagai the great listener ya, kira-kira gitu ya. Hmm. Hmm. Iya, kalau sudah di posisi itu kita menjadi the great listener ya, pendengar yang luar Nah, biasa tuh di situ ya. yes, yes. Oh, aku Oke. merinding dengernya. Iya, iya, iya. Oke, keren nih. Kalau Vin, aku mau tadi kelintas sih. Pernah nggak sih ngalamin sebuah kondisi eh kayak kamu melampaui tekanan, ya, tapi
susah nih gitu. Nah, yang membuat susah untuk melampaui itu hal apa sih yang pernah kamu Hmm, rasakan? mungkin ya itu tadi ya yang itu momen yang paling aku ingat banget sih, momen Hmm, ketika gak bisa main lagu simple yang semestinya aku hmm, coba bisa membaca dalam 5 menit dan bisa mainin. ah, Itu ah, ah. aku ingat banget momen itu karena sebagai seorang musisi ketika nggak bisa main instrumennya lagi itu kayak dunianya hancur ya Kang. Iya, Jadi oh iya jadi benar banget. ya jadi momen itu tuh aku inget banget gitu dan ada pikiran-pikiran yang muncul kayak wah udah lalu nggak punya masa depan, Hmm, buat hmm. apa lu kuliah udah jauh-jauh udah lama-lama terus ujung-ujungnya nggak bisa main gitar lagi gitu kan. Ah, ah. Itu susah banget kan keluar dari situ, susah banget itu Iya, satu iya, iya. tahun aku struggle banget sampai sampai akhirnya bisa main di konser akhir itu dengan lebih tenang walaupun kondisinya masih ada tapi bisa di manage. Itu Oke. juga hasil dari mindfulness practice. Em, Cara keluarnya ya bertahap sih Kang ya Hmm, dari hmm, sedikit demi sedikit memahami bahwa apa sih yang membuat kondisi ini muncul karena setelah aku dalami gitu ya dari hmm, baca, hmm, dari nontonin hmm, ya pengajar-pengajar spiritual gitu. hmm, Kondisi yang ada di tubuh itu biasanya adalah tanda bahwa lu harus berhenti. Harus hmm. ngerem dulu, ngerem. Oke, Itu oke. artinya tubuh udah nggak bisa menerima lagi dan ada situasi yang bikin sampai kondisi tersebut muncul. Aku percaya seperti itu sih kayak orang-orang dengan mungkin kondisi kesehatan yang tiba-tiba memburuk gitu. Menurut aku itu Hmm, adalah tumpukan dari either kelelahan fisik atau mental yang yes, udah yes, yes. numpuk gitu ya. Jadi waktu itu aku berusaha gali gitu. Hmm, Kenapa hmm, sih sampai kayak gitu? Nah, ternyata waktu itu juga aku menemukan satu ya memang udah kecapean banget karena kerja hmm, sambil kuliah. hmm, Terus hmm. aku itu orangnya karena tadi punya ego nggak mau kalah sama teman-teman sekitar. Oke. Tiap hari aku tuh bangun subuh buat latihan gitar supaya aku mencapai limit sehari latihan at least minimal 6 Hmm, jam. At hmm. least. Ya, jadi keras lah sama diri sendiri. Padahal Oke. kalau ditilik ke belakang lagi, 6 jam itu latihan ya dengan kondisi yang tidak prima, percuma juga latihan 6 jam gitu. Buat Hmm, apa? hmm, hmm, Nah, hmm. terus akhirnya aku juga menemukan bahwa ini balik lagi ke keluarga sih kalau aku ngeliatnya ya, cara Hmm, didik hmm, karena aku anak hmm, pertama, dimana aku tuh harus jadi seseorang yang selalu jadi pemecah masalah, hmm, diandalkan. eh, hmm. Kalau ada masalah di keluarga, datangnya ke aku berbondong-bondong, suruh, itu dong, tolong ngomong masih itu dong, tolong ngomong selesai itu. Ah, Padahal di keluarga tinggal ngomong aja kan ya, Kang. Cuma harus aku jadi messenger ya gitu. Nah, ah. jadi harus jadi contoh juga buat adik-adik kayak gitu. Jadi aku selalu merasa bahwa ya aku harus jadi the best gitu. Iya, iya. Nah, sehingga itu terbawa juga ke apapun yang aku kerjakan gitu. Hmm, hmm, Kayak main gitar pun harus lebih hebat daripada yang lain. Padahal kalau dipikir-pikir ya dalam musik nggak ada yang lebih hebat gitu. hmm, Semuanya punya keunikan masing-masing. hmm. Jadi itu sih akhirnya setelah aku bisa pinpoint ada hal-hal tersebut, jadi bisa sedikit demi sedikit melepaskan bahwa ngasih tahu diri sendiri, nggak ada loh yang mau diimpress. Lo jadi lebih baik pun nggak ada loh yang lo perlu impress gitu. Hmm. Nggak ada kok yang nungguin Vina wah jadi the best gitu duduk di depan itu nggak ada itu main salah main gitar juga aku selalu mikir anjir main salah tadi Ah, padahal pas habis konser juga semua bilang bagus ya gitu nggak ada yang bilang tadi oh, tuh kayak record ini salah ada ya yang gitu tahu nggak juga ada ya. yang kayak gitu itu kan again permainan pikiran gitu kadang-kadang kita Ah, ya gitu kan kita jadi menjatuhkan diri sendiri tapi di hmm, balik itu sebenarnya yang kayak tadi Boy bilang kadang-kadang ya memang eh, pemikiran itu maknanya baik, cuma di package-nya aja oleh pikiran kita tuh dalam kata-kata yang tidak mengenakan. Itu. hmm, Jadi hmm. realisasi dari itu sih Kang, realisasi dua pemikiran itu yang akhirnya membuat aku bisa lebih sedikit mengerti gitu. Kenapa aku punya sifat seperti itu? Kenapa aku bertindak seperti yang aku lakukan gitu? Behavior itu ada dasarnya. Oke, sorry, aku pengen lebih spesifik. Eh, tentang yang tadi yang
sesuatu yang sulit dilepaskan gitu ya. Ya apapun dari bahasanya kan masih pada orang tua, dari ego yang pengen apa, nggak tahu pengen diakui kah atau apapun itu ya. Hmm. Tapi kalau boleh spesifik lagi itu tentang apa ya? Yang yang eh, yang kamu sebelumnya pertahankan sehingga kamu sadar dan itu dilepaskan. Itu tentang apa sih? Hmm, mungkin apa ya kalau aku bisa sum up. Hmm, Mungkin kalau aku bilang ke diri sendiri, Vin, lu tuh nggak harus menyelesaikan semua masalah loh. Itu sih yang, hmm, yang paling mendasar. Lu oke, bisa jadi diri lu sendiri aja, nggak harus nyelesain masalah orang lain dan bawa itu ke dalam hidup lu. oke. Tuh. Berarti, sorry, koreksi kalau saya salah ya. Ini tentang kamu eh, apa ya, mempush diri kamu untuk membuktikan sesuatu kan? Iya, Tadi. iya Kang. Iya Kang. Oke. Padahal nggak ada yang mesti dibuktiin sih. Karena mungkin ya itu tadi, karena aku anak pertama di mana kayak ya Hmm, harus jadi contoh gitu loh. oke. Harus ya pokoknya harus harus berprestasi lah gitu mungkin Hmm, tanda hmm. tanda kutip ya berprestasi. Ya, ya. Oke, tentang pembuktian. Oke. Iya, Itu sih gitu. dilepaskan, ketika udah dilepaskan gimana tuh rasanya? Wah, enteng sih, Kang. Enteng sih, ya Oke. udah hidup kayak ya udah hidup ya nikmatin aja apa yang pengen dilakukan, nggak usah berusaha untuk impress siapapun gitu. Iya, iya. Kalau kita buat sesuatu pun yang bisa mengimpress, ya paling juga diimpressnya menit-menit pertama kan. Habis itu ya udah hilang kan. Yang Heeh. merasa bangga akan diri kita sendiri ya kita sendiri kan. Kita nggak perlu Hmm, orang lain gitu buat itu buat membuat poinnya. kita merasa bangga gitu. Oke, jadi bagi teman-teman atau siapapun yang memegang tentang apa ya, pembuktikan atau ya pembuktian untuk menjadi sesuatu atau pengen dihargai, diakui, ya apapun itu. Ya, ini punya pengalaman juga ya, dan mungkin ada juga ya yang tetap dipegang dan itu malah jadi belenggu diri kita ya, di tekanan diri kita sendiri ya. Banget Kang. Kayaknya sih itu relevan ya sama sama kehidupan anak-anak zaman sekarang dengan adanya sosial media Iya, gini. iya, Dimana benar, harus punya benar. sesuatu baru kayaknya wow gitu. Heeh, heeh. Oke, keren sih. Yes. Mungkin Bayu ada tambahan? Tambahan apa ya? Mungkin yang Hmm, muncul di kepala itu kembali lagi. Mungkin kita bisa mempertanyakan ke diri kita sendiri. hmm, Sebenarnya hubungan antara saya dengan diri saya tuh sebenarnya seperti apa sih? hmm, Kayaknya itu bisa menjadi satu pertanyaan yang yang bisa membantu kita gitu untuk melihat dulu, menganalisa dulu di sini sebenarnya gimana sih? Apa sih perkataan-perkataan yang saya keluarkan kepada diri saya sendiri? hmm, Karena di sesi coaching saya juga baik banget Kang, hmm, Eh, hmm, di mana kalau saya mengeluarkan pertanyaan gitu ya, kalau kamu berbicara dengan temanmu seperti hmm. kamu berbicara dengan dirimu sendiri, apakah kamu masih akan punya teman? Iya, iya, Karena sering banget kita tuh super kritis ke diri kita. iya, iya. Kalau kita bikin satu kesalahan, kita langsung gimana sih lo gitu loh. Sedangkan kalau kita ke teman kita, teman baik kita bikin kesalahan, kita ngomongnya, oh ya udah pasti masih ada kok kesempatan selanjutnya gitu kan. Lah, kok nggak aci gitu loh? Kenapa ke dia lu baik, kenapa lu sendiri lu nggak baik gitu kan? Padahal saat kita dengan diri kita adalah satu-satunya yang akan me, apa ya, 24 jam kita akan bersama diri kita. 7 hari seminggu kita akan bersama diri kita. Hmm, 365 hari setahun kita akan selalu bersama diri kita. hmm, Sehingga ini hubungan yang penting yang sering kali orang juga lalai dan tidak mengamati dirinya sendiri gitu loh, antara hubungan dia dengan dia sendiri. Mungkin itu sih tadi ada pikiran yang muncul karena saya juga bisa relate kan dengan hal-hal iya, seperti itu. iya. Keren ya. Jadi ya benar ya. Kadang-kadang kita suka nggak aci gitu ya. Sama Gaji kan. orang lain kita lebih toleran, dia lebih ke diri kita apa
apa ya, terlalu keras kadang-kadang ya gitu ya, Iya, memprotes, padahal mengkritisi segala macam. kasihan kan kita, diri kita sendiri tuh kasihan loh. Karena kita juga sudah berusaha dan saya juga yakin kok bahwa setiap dari individu yang ada di sini ya, kita semua tuh kita Hmm, sudah memberikan yang terbaik kok. hmm, Cuma bentuknya seperti apa itu beda-beda. Dan apakah itu adalah akhir dari apakah kita hari ini adalah versi terakhir kita? Tentunya juga bukan karena kita hmm, selalu masih punya ruang selama kita masih bernafas, kita masih punya ruang untuk berkembang, ya kan? hmm. Tapi juga kita nggak boleh lupain bahwa kita yang sekarang itu juga udah hasil dari usaha kita-kita yang sebelumnya loh. Iya benar. Jadi ya ayo stop dulu, ditepok-tepok dulu pundaknya gitu loh, disayang juga dirinya. Eh, iya, oke. Wow, ini menarik nih ya. Udah banyak ya beberapa yang apa ya, hikmah atau pembelajaran yang didapetin. Bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung kepada Vina dan Bayu, silakan ya. Kita buka dialog. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Halo, teman, ada yang ditanyakan nggak? Atau sudah paham? Oke, ada Mbak Diana, Mbak Wita, Kang Gilang, ada siapa, Mas Dian apa Mbak Dian nih, Mbak, sama Mbak Hinda. IPA 35 Melati, oh ada Melati, ya. Ada Katarina, Mbak Yayu, Mbak Yanti. Oke. Apa yang didapat dari obrolan kita sampai saat ini nih? Ada yang mau berkontribusi mungkin, berpartisipasi dalam dialog ini? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Oke, eh Vina dan Bayu. Jadi kalau ini ya, kalian melihat generasi Z sekarang nih ya, apa yang kalian notice nih dari mereka, dan mungkin eh boleh deh satu sama lain, Vina dan Bayu, eh memberi pesan lah kira-kira gitu ya, kepada Gen Z yang kalian notice sebetulnya ya, yang eh di kehidupan mereka seperti apa. Dari Vina dulu atau mau dari Bayu dulu? Apa baik? Bareng baik. Jadi Oke, Vina, podcast dong. silakan Vina kalau gitu. Em, Apa ya yang aku notice? Mungkin lebih stereotip aja sih, Kang. Kalau Hmm, hmm, mungkin nggak saat ini juga sih, itu kayak turun menurun juga sih, Kang. hmm, hmm. Pressure dari kerjaan, pressure harus menikah cepat, udah nikah Ya, ya. harus membangun keluarga dengan cepat. Pressure-pressure seperti itu yang kayaknya menurut aku harus mulai dihilangkan. Tapi aku melihatnya juga di sekitar aku udah mulai lepas juga keluar dari box itu sih. Jadi Hmm, aku cukup senang juga ngelihatnya, jadi nggak terkungkung gitu harus ngikutin apa yang udah selama ini di set oleh society. Cuma yang aku masih lihat memang hmm, untuk tema-tema seperti ini awareness gitu ya, hmm, hmm. gimana kita bisa menjadi lebih present, itu masih menjadi topik yang mungkin dibilang tabu juga enggak sih. Cuman Ya, mungkin kurang dikenal aja ya, Kang. ya kurang populer ya. Kurang Gitu. populer, iya. Ya, ya. Mungkin karena kita juga salah satu negara yang kental agamanya, jadi mungkin banyak yang masih berfokus pada agamanya masing-masing, padahal mindfulness sendiri pun bukan sebuah agama ya. Jadi itu Ya. adalah sebuah latihan gitu. Jadi Mungkin malah bagian agama. ya, kalau aku melihatnya gitu sih, itu kayak bekerja bersama gitu kan. Iya, iya. Iya, Ibadah benar. ibadah tanpa mindfulness nggak kalau Iya, di benar. Nggak ya, kusuk gitu kan, Kang. nggak husuk kan? Iya, Iya, benar. iya benar. Iya, Cuma mungkin ya mendengar kata mindfulness tuh seolah-olah itu bagian yang berbeda gitu. ya, Itu ya. hal yang berbeda. Ya cuma kalau dari soal tekanannya itu sendiri menurut aku masih sama sih, tekanan harus
membeli rumah contohnya, tekanan harus berkeluarga, kayak gitu-gitu yang ya tipikal lah Ya, dari zaman dulu dan kayaknya masih turun temurun gitu sampai sekarang. iya, iya. Harus harus masuk ke Jadi orang bidang pekerjaan sukses ini, ya. ya, bidang Sukses tuh. pekerjaan ini. Dan aku juga melihatnya eh, nggak tahu ini melenceng apa enggak, tapi kayaknya karena juga kita banyak menyuguhkan hal-hal yang mengarah ke materialisme gitu kan. Hmm, Dimana kalau kita lihat di sosial media, kita lihat konten di YouTube, ya, ya. selalu showing hal-hal yang gue punya ini, makanya lu bakalan ngeliat gue lebih hebat gitu. Selalu yang Yes. dilihat tuh punya rumah gede, punya uang Love. dalam segini hari gitu kan. Gimana caranya bikin uang dalam 30 hari kayak gitu kan. Banyak banget konten-konten Ya, kayak ya, gitu. ya. Ya, jadi jarang yang mengajarkan bahwa kita harus melihat ke dalam, mengenal diri sendiri. Nah, mungkin itu juga salah satu misi kita di Asa Diri. Kenapa kita buat Asa Diri ya? Karena kita mau share itu. Dan kalau dari aku pribadi, semoga ya nggak harus berada di titik terbawah baru mengenal diri Hmm. sendiri. Hmm, 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 Karena itu udah ya nggak enak banget deh Kang kalau udah di rendah itu mau keluar tuh rasanya kayak waduh manjatnya harus jauh banget. Lumayan, lumayan, ya, 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 ya. Ya, Tapi keren sih, kalian udah melewati itu juga sih, ya, dengan mindfulness ya. itu. Oke, Vina, thank you. Bayu, apa yang Bayu notice di generasi Z ya, terutama ya, gitu ya. Dan Hmm. mungkin kalau ada pesan yang bisa powerful buat mereka apa? Kalau yang aku notice sih ini Kang, hmm, teman-teman tuh pada ngebut semua kan. Hmm, Semua itu pada ngebut. Habis ini terburu-buru harus sebenarnya. ini, habis ini harus ini, habis ini harus ini. Gue Hmm, nggak bisa ini. Jadi ngambil jeda itu tuh punya taste, punya stigma yang lu tuh nggak produktif sehingga lu tuh bernilai lebih rendah daripada orang-orang lainnya yang super sibuk. Jadi oke. being busy, super sibuk, terus punya apa namanya punya keadaan kesehatannya tidak baik Nah, karena pekerjaan itu hmm. seakan-akan menjadi sebuah bintang di sini gitu loh. Oh lihat nih, itu kan, gue kan kerja keras gue, nih, gue paling makanya gue sibuk ya. sakit. Gue paling Ah, sibuk gitu loh. Nah, sehingga it, mungkin kalau yang aku bisa share adalah coba kita injek remnya sedikit. hmm. Kita injek rem sedikit dengan sadar, seperti yang Vina udah bilang, sebelum ada tembok yang memaksa kita untuk berhenti. Hmm, Temboknya ini bisa dalam bentuk kesehatan badan, hmm. bisa dalam bentuk kesehatan mental, macam-macam lah tembok. Ya, Dan ya. percaya deh, banyak tembok di dunia ini bentuknya. Sehingga ajakannya adalah coba rem dan coba tanya dulu sebenarnya sebelum saya full throttle, nginjek full gas ke arah ini, pertanyaan sebelumnya adalah saya tuh sebenarnya mau ke arah mana sih? Hmm, Itu dulu. Karena siapa tahu, dan saya termasuk juga di situ, udah sibuk-sibuk full gas dan saya yakin kalau hmm. sudah saya punya rumah saya akan happy, kalau saya punya Hmm. keluarga saya akan happy, kalau saya punya anak dua saya akan happy. Dan tiba-tiba umur sudah 60, saya ngelihat list saya semuanya udah dicek, tapi kok happy-nya nggak datang-datang, Ah, ya kan? kenapa Makanya tuh? makanya kita stop dulu dan ternyata saya sadar bahwa oh ternyata ini bukan list saya pribadi, ini list orang tua saya misalnya gitu ya, Ya, atau ya, ini ya. list society atau list tetangga saya. Kenapa saya kejar ke sini gitu loh? Ya. Ya udah, kita injek rem, taruh dulu listnya, yuk ambil kertas kosong, Hmm, tanya dulu, saya ini sebenarnya mau yang apa sih? Kayak tadi Kang Dani mungkin mau nyelesain kalimatnya, hmm, saya ini mau sukses. hmm. Arti sukses buat saya tuh apa sih? Definisinya Iya, tuh apa sih iya. sukses buat saya? Ah. Ya kan, karena kan definisi saya sukses sama definisi Kang Dani sukses kan beda. Iya, iya, Definisi sama papa saya beda, definisi sama tetangga saya beda. iya, Yang Bayu ini pengen itu tuh apa sih? iya. Tanpa ada kemelekatan akan hal-hal yang saya tahu harusnya kan ini yang saya kejar. Udah nggak usah ke situ dulu deh. Yang saya pengen tuh apa sih? Oh, Hmm, yang saya pengen tuh saya pengen kerja
dan saya pengen bisa ngatur waktunya sendiri misalnya. Hmm. Saya pengen spend time lebih banyak waktu sama anak saya misalnya. Hmm. Itu kan sukses juga kan. Iya. Ya kan? Cuma kalau kita lihat sama ini kan semakin banyak babysitter saya semakin sukses ya. Gimana gitu kan? Nggak ini kan, maksudnya nggak selaras gitu loh. Jadi kalimat terakhir untuk menyimpulkan, observasi saya adalah teman-teman banyak yang ngebut karena memang sekarang semuanya orang itu dibutuhkan untuk semakin lebih cepat, lebih pintar, lebih kuat, lebih efektif, semuanya lebih. Tapi ajakan saya adalah untuk coba berhenti sejenak dan kita tentukan arahnya dan kita menjalani langkah demi langkah dan mensyukuri bahwa bukan kalau saya sudah nyampe di sana saya akan bersyukur, tapi saya bangun pagi ini saja saya sudah bersyukur karena saya tidak mengingatkan jantung saya kemarin malam, tolong berdetak ya. Tapi pagi ini dia tetap berdetak kok. Jalan step by step by step. Itu mungkin kalau yang bisa Pak saya share. Oke, wow, ini sesuatu yang luar biasa nih. Kalau saya nggak tahu teman-teman ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, tapi ini luar biasa dan saya juga dapat sesuatu ya di sini tentang passion gitu ya. Itu sangat penting banget ya tentang pengertian mindfulness gitu ya. Bagaimana melampaui di dalam tekanan, dan di situ ada mindfulness bukan berarti kita terus bisa 24 jam gitu ya seperti itu, tetapi kita sadar dan ketika kita sadar kita bisa balik ke titik keseimbangan lagi kira-kira gitu ya, sehingga ya lambat laun apapun perjalanan hidup kita bisa melewatinya gitu ya, dan bisa mendapatkan sesuatu yang terutama si hidup ini ya bisa merasakan lebih hidup kira-kira gitu ya, yang biasanya kita fokusnya ke luar diri kita gitu ya. Dan teman-teman mungkin pada percakapan ini mudah-mudahan di 21.12 ini akan cantik. Ini kita bisa ulang kembali ya. Mungkin Vina atau saya nanti akan upload ya di YouTube atau di mana, karena ini sesuatu yang bisa didengarkan kembali dan biar ngeh ya bagaimana terutama di Gen Z ya. Dan teman-teman juga ada yang punya anak atau keponakan, silahkan di-share gitu ya, kira-kira gitu. Oke, thank you atas kehadirannya, terutama di Vina dan Bayu atas sharingnya. Teman-teman semuanya juga thank you, selamat malam semuanya. Thank you semuanya, thank you Kang Dani. Semuanya. Thank you Kang Dani. Terima kasih Vina dan Bayu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.